Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Rahmat Sani. NIM saya D10511811048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen proyek 1 kami, ya, bahwa apa saja tahapan proyek konstruksi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa harus adanya tahapan terlebih lagi dalam proyek konstruksi. Baik, saya akan jelaskan secara singkat bahwa dalam melakukan sebuah pembangunan, ya, itu perlu dilakukannya tahap perencanaan. Tidak akan bisa dilakukan jika langsung kita lompati ke tahap konstruksi. Ya. Perlu adanya perencanaan, pengadaan barang, pemilihan kontraktor, dan lain-lainnya. Sehingga oleh karena itu, kita perlu memahami apa saja tahapan proyek konstruksi itu. Jadi tahapan dalam proyek konstruksi itu ada 6. Yang pertama adalah tahapan konsepsi suatu proyek. Yang kedua itu adalah tahapan desain. Yang ketiga tahapan prakonstruksi. Yang keempat tahap pengadaan. Yang kelima tahap konstruksi. Yang keenam atau terakhir adalah tahap pasca konstruksi. Oke. Sekarang yang pertama adalah konsepsi proyek. Ya. Jadi saya akan ambil contoh lagi bahwa ambil contoh saya sebagai mahasiswa Fakultas Teknik. Ya, tentunya sebagai mahasiswa Fakultas Teknik itu adalah hal yang wajar untuk membuat acara. Ya. Karena mahasiswa teknik ini sangat kreatif dan inovatif dalam membuat acara. Jadi seperti ini, ketika membuat acara, ya, akan sangat sulit untuk membuat rundown dan persiapan-persiapan lainnya tanpa adanya konsep acara tersebut. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsepsi acara itu adalah step pertama yang mana itu sangat penting. Ya. Itu adalah dalam skala acara mahasiswa, apalagi dalam skala proyek konstruksi. Tentunya konsepsi akan sangat diperlukan. Memikirkan bahwa hasil dari konstruksi tersebut akan digunakan oleh banyak orang. Sehingga dikhawatirkan jika konsepsi atau perencanaannya tidak matang, maka akan memakan banyak korban atau terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Ya, kembali lagi ke konsepsi proyek. Ya. Dari mana konsepsi proyek itu dimulai? Oke, jadi konsepsi proyek itu dimulai dari klien, ya. Dengan adanya klien, dilanjutkan dengan penelitian lokasi, lalu penetapan standar yang harus diikuti. Nah, sesuai dengan sifatnya, bahwa proyek konstruksi itu adalah bersifat unik. Sehingga walaupun terjadi walaupun terjadi proyek yang sama, ya, pembangunan proyek konstruksi yang sama di 3 tempat, tetapi pasti akan terdapat variabel-variabel yang berbeda. Sebagai contoh adalah proyek A, B, dan C adalah proyek yang sama. Namun pastinya akan terjadi perbedaan pada variabel tempat dan waktu. Ya, itu adalah contoh yang paling simpel mengenai sifat unik dari sebuah proyek konstruksi. Oke. Dengan adanya sifat yang unik tersebut, tentunya konsepsi proyek itu akan memakan waktu yang berbeda antara proyek satu dan proyek lainnya. Sehingga tidak ada waktu yang pasti dalam konsepsi proyek ini. Oke. Lanjutkan pada tahap yang kedua, itu adalah tahap desain. Nah, tahap ini juga merupakan tahap awal, sehingga belum ada apapun yang dijamin pada saat tahap desain ini. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam tahapan desain ini? Mereka adalah arsitek atau insinyur, yang mana tanggung jawab mereka adalah untuk memastikan bahwa setiap peraturan dan kode negara dipenuhi, sembari
menghormati visi dari pemilik proyek, serta memastikan bahwa struktur yang baru dibangun akan dapat digunakan dengan aman. Oke, eh, biasanya ya di dalam tahapan desain ini terdapat 4 tahapan lagi dalam melakukan desain, yaitu pemrograman dan kelayakan desain skematik, lalu pengembangan desain, dan dokumen kontrak. Nah, selama langkah pemrograman dan kelayakan, masing-masing tujuan dan sasaran proyek harus diuraikan. Ya. Lalu untuk desain skematik, ya, apa itu desain skematik? Desain skematik adalah sketsa yang akan menunjukkan ruang serta bahan, warna, dan bahan tekstur. Mungkin saya dapat katakan bahwa desain skematik ini mirip seperti gambar detail ya, pada bidang keteknikan. Sehingga gambar skematik ini diharapkan dapat digunakan selama pengembangan desain untuk meneliti peralatan yang dibutuhkan, bersama dengan biaya yang mereka dan bahan yang akan digunakan. Ya, lalu setelah desain skematik dan pengembangan desain, itu adalah dokumen kontrak. Setelah dokumen kontrak dibuat, semuanya hampir selesai, ya, karena mengandung gambar dan spesifikasi akhir. Dokumen-dokumen ini digunakan di bidang konstruksi oleh mereka yang mengajukan tawaran untuk mengerjakan proyek. Nah, setelah tahapan desain, itu adalah tahapan prakonstruksi, tahapan sebelum dilakukannya konstruksi. Nah, apa saja yang sudah terjadi pada tahap prakonstruksi ini? Hal yang sudah terjadi adalah biasanya sudah dilakukan penawaran, ya. Penawaran sudah dilakukan, lalu dilakukan penunjukan kontraktor, lalu setelah dilakukan penunjukan kontraktor, dilakukan pembentukan tim proyek. Nah, apa yang dilakukan oleh tim proyek? Itu biasanya adalah menyiapkan lokasi konstruksi sebelum pekerjaan dimulai. Syaratnya apa saja untuk menjadi apa saja spesialisasi dari tim proyek tersebut? Nah, yang pertama adalah administrasi kontrak, lalu manajer proyek, pengawas, insinyur lapangan, dan manajer kesehatan dan keselamatan. Nah, tim proyek bekerja sama secara erat dengan kontraktor, di mana tim proyek bertanggung jawab untuk mengunjungi lapangan untuk menyelesaikan pemeriksaan lokasi. Pemeriksaan lokasi akan memungkinkan tim proyek untuk mendeteksi atau memprediksi setiap tantangan lingkungan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Pengujian tanah juga merupakan bagian integral dari langkah ini. Nah, ketika semua informasi, semua data yang telah diperlukan, maka selanjutnya yang dilakukan oleh kontraktor dan tim itu adalah dilakukan peninjauan, ya. Dilakukan peninjauan semua rencana dan temuan tersebut oleh otoritas kota, yang mana proses ini biasanya memakan waktu yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena semua masalah dan pendapat harus didengar dan ditangani. Selanjutnya adalah tahap pengadaan. Nah, pada tahap pengadaan ini, tim proyek mulai melakukan pemesanan-pemesanan barang, peralatan, dan bahkan tenaga kerja. Biasanya pada tahap ini dilakukan oleh kontraktor umum atau ada kalanya dikerjakan oleh subkontraktor pada bagian-bagian tertentu. Nah, proses pengadaan ini ya dikarenakan oleh sifat proyek yang unik itu, maka dia akan berbeda-beda, ya, sangat bervariasi dalam proyek yang lebih kecil. Akan lebih banyak variabel di sana. Nah, biasanya apa saja yang dilakukan pengadaan pada tahap ini? Itu adalah berupa peralatan, material, atau bahkan pekerja. Ya. Lalu untuk tahapan selanjutnya, itu adalah tahap konstruksi. Ya. Sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, biasanya dilakukan pertemuan untuk membahas mengenai cara mengakses situs pekerjaan, 2 kontrol kualitas proyek, 3 bagaimana dan di mana menyimpan semua bahan, 4 jam semua orang akan bekerja. Nah, eh, pada tahap konstruksi ini, setiap pekerja dapat diberikan jadwal mereka sendiri. Penting juga untuk dicatat bahwa jadwal masing-masing agen proyek dapat bervariasi tergantung pada peran mereka.
Nah, ini terutama berlaku untuk subkontraktor yang membutuhkan bagian-bagian tertentu dari pekerjaan yang diselesaikan sebelum mereka dapat memulai bagian mereka. Lalu yang terakhir itu adalah tahap pasca konstruksi. Nah, baik, terjadi sedikit error pada laptop saya, jadi akan saya lanjutkan mengenai tahap yang terakhir. Nah, tahap yang terakhir itu adalah tahap pasca konstruksi. Nah, terakhir, ini memang adalah tahap yang terakhir, tapi tentu saja juga merupakan langkah yang penting untuk dilakukan dalam proses konstruksi. Nah, secara umum, tahap akhir ini dibagi menjadi 3 langkah penting, yaitu yang pertama adalah commissioning bangunan konstruksi baru, yang kedua serah terima, dan yang ketiga adalah penutupan atau closure. Oke, untuk yang pertama, commissioning bangunan konstruksi baru. Hal pertama, inspeksi seluruh bangunan perlu dilakukan. Jika semuanya dilakukan dengan benar, inspeksi ini cukup mudah dilakukan. Alasannya adalah bahwa inspeksi lain seharusnya sudah selesai selama seluruh proyek. Selama inspeksi sebelumnya, itulah masalah seharusnya ditemukan dan diperbaiki. Lalu, sehingga dapat dikatakan commissioning ini adalah tahapan inspeksi mengenai bangunan yang sudah dibangun tersebut. Lalu selanjutnya adalah serah terima. Oke, eh, serah terima dilakukan setelah konstruksi selesai. Oke, pemilik dapat mengambil alih gedung. Ini adalah saat masa garansi aktif. Dengan cara itu, pemilik proyek dapat merasa aman bahwa ada cukup waktu untuk memeriksa semua sistem, peralatan, dan bahan yang berbeda yang telah dipasang. Oke, jadi pada saat serah terima ini, eh, pemilik dari proyek tersebut melakukan uji-uji kenyamanan dan lain-lainnya, mengecek apa-apa saja yang sudah dikerjakan, apakah sudah cocok dengan rencana yang dikonsepkan, apa belum. Oke, selanjutnya adalah closure atau penutupan. Ini adalah langkah terakhir dalam proses panjang merancang dan menyelesaikan proyek konstruksi. Pada tahap ini, tim proyek harus melakukan perjanjian kontrak secara keseluruhan dan memastikan bahwa proyek tersebut bebas dari segala jenis beban hukum. Nah, pada titik ini juga merupakan praktik yang baik untuk melakukan peninjauan pasca proyek yang dapat membantu agen yang berbeda untuk mendeteksi tugas apapun yang belum selesai. Oke, jadi secara garis besar yang dilakukan pada tahap pasca konstruksi ini adalah pengecekan, ya, pengecekan mengenai keselarasan antara perencanaan dan juga kenyataannya di lapangan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Eh, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.